Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Qala Allah azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'adzinallahu wa iyyakum minan nar. Akhwatullah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat Islam, memberikan nikmat hidayah. Ini adalah nikmat yang sangat besar. Karena besarnya nikmat Islam, maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sekali-kali kalian meninggal kecuali berada di atas keislaman. Ini pentingnya dan besarnya nikmat Islam. Sehingga Allah mengingatkan jangan sekali-kali kalian meninggal kecuali harus berada di atas Islam ketika menginginkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka buktikan Islam dalam perjalanan kehidupan. Bukan hanya dijadikan sebagai tanda pengenal, bukan hanya sekedar pengakuan, namun dibuktikan dalam kehidupan nyata ya, dengan lisannya dan seluruh anggota tubuhnya. Taib khawatifillah rahimani wa rahimakunallah. Kembali kita melanjutkan kajian kita dan kita masih di dalam pembahasan yang berkaitan dengan bab yang berkaitan dengan wudu. Babul wudu. Taib. Dan sudah berlalu bersama kita tata cara wudu. Ya, demikian pula hal yang berkaitan dengan mashul khuffain, mengusap di atas sepatu, ya, alal jawrab, demikian pula mengusap di atas kaos kaki, ya, wal jaramik, demikian mengusap di atas jarmuk, alal imamah, mengusap imamah, alal khimar, mengusap di atas ya, kerudung, demikian pula al mashu alal jabirah, mengusap di atas balutan-balutan atau perban-perban bagi orang yang berwudu. Ada tempat-tempat mengusap selain mengusap kepala dan telinga. Taib. Dan sudah berlalu pula hal-hal yang disunahkan ya, yang di luar dari wudu, yang digandengkan dengan wudu, yaitu hal yang berkaitan dengan as-siwak. Taib. Kemudian selanjutnya hal yang berkaitan dengan nawaqidul wudu. Nawaqid itu jamak dari naqid. Nawaqid jamak dari naqid. Naqid itu maknanya adalah pembatal. Berarti kalau dikatakan nawaqid, nawaqidul wudu berarti pembatal wudu. Berkaitan dengan pembatal wudu, ada yang disepakati oleh para ulama dan ada pembatal wudu yang terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya. Baik. Apa saja pembatal wudu tersebut? Ya. Yang pertama adalah al-khariju minas sabilain. Al-khariju minas sabilain. Yang keluar dari dua jalan. Dua jalan yang diinginkan di sini adalah al-qubul dan dubur. Qubul dan dubur. Ya, dan ini adalah perkara yang mungkin semuanya sudah mengetahuinya, qubul dan dubur.
yang keluar dari arah depan dan dari arah belakang. Yang keluar dari arah depan ya, dan belakang, ini ada dua pendapat di kalangan para ulama. Sebagian para ulama menyebutkan al-khariju minas sabilain ala kulli hal. Ya. Yang keluar dari dua jalan, ya, jadi semuanya dalam kondisi seluruh keadaan. Dalam seluruh keadaan, maka hal tersebut adalah membatalkan wudu. Jadi ada para ulama yang menyebutkan semua yang keluar dari dua jalan tersebut, yaitu kubul dan dubur, semuanya adalah pembatal wudu. Ya. Kalau pendapat yang kedua, ya, mereka menyebutkan adanya rincian. Yang keluar dari dua jalan, ada yang pembatal wudu dan ada yang bukan pembatal wudu. Jadi pendapat yang pertama menyebutkan secara mutlak, ya, semuanya yang keluar dari arah depan maupun belakang semuanya adalah pembatal wudu. Kalau pendapat yang kedua ada rinciannya. Ada yang membatalkan dan ada yang bukan pembatal wudu. Iya. Taib. Di antara hal yang disepakati oleh para ulama yang keluar dari depan, ya, dan belakang yang membatalkan wudu, ya, adalah al-baul. Yang pertama adalah kencing. Ya, atau biasa disebut dengan buang air. Dan buang air ini ada dua, ya. Ada buang air yang disebut dengan kecil, ada buang air yang disebut dengan besar. Buang air kecil ataupun buang air besar. Ya. Taib. Dan hal ini diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan juga dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkara ini. Ya. Tentang perkara ini. Au jaa ahadun minkum minal ghaid. Ya. Atau kembalinya kalian dari tempat buang air, yaitu kakus. Setelah buang air, berarti hal tersebut adalah perkara yang membatalkan wudu. Baik buang air tersebut, buang air besar ataupun buang air kecil. Ya, maka buang air besar ataupun buang air kecil, maka semua itu adalah pembatal wudu. Ya, sebagaimana diterangkan di dalam hadis, ya, Sofwan radhiyallahu taala anhu. Ya, maka diterangkan min baulin wa ghaitin. Ya, kencing dan ghaid. Demikian buang air besar. Ya, ghaid itu buang air besar, baul itu buang air kecil. Baik. Maka buang air kecil dan buang air besar ini adalah perkara yang disepakati oleh para ulama bahwasanya hal tersebut adalah sesuatu yang membatalkan wudu. Ini disepakati. Baik. Demikian pula yang keluar dari belakang. Kalau tadi buang air ada yang dari depan, dari belakang, ya. Ada yang keluar juga dari depan, dari belakang. Ya. Keluar angin. Keluar angin. Kalau dari arah belakang itu disebut apa? Apa kalau di belakang disebut dengan kentut, ya, dalam bahasa kita. Taib. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan hal ini, ya, sebagaimana diterangkan di dalam hadits Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya, sami Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yaqul, ya, qal atau sami Abu Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuballu shalah min man ahdatsa hatta yatawadda. Ya. Tidak diterima salat, ya, orang yang berhadas sampai ia berwudu. Qala rajulun, ya, min hadratil maut, mal hadath ya Abu Hurairah. Ya, maka seorang yang berasal dari hadratul maut, ini hadratul maut ini masuk di dalam kalau pembahasan nahwu nanti masuk dari sesuatu yang dilarang dari tanwin, nanti ada babnya tersendiri. Dari Hadramaut, ini daerah Yaman, ya. Mal hadath, apa yang dimaksud dengan hadath itu? Ya Abu Hurairah, maka Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan qal fusaun au duratun. Ya. Abu Hurairah menyebutkan di antaranya adalah kentut tanpa suara atau kentut yang bersuara. Ya.
Ini kentut yang bersuara dan kentut yang tidak bersuara. Karena ada kentut itu yang tanpa suara dan ada yang bersuara. Ini kentut tanpa suara ini kadang menjadi fitnah juga ini kadang. Yang muncul bauna. Yang muncul baunya. Sehingga ada yang melirik kanan kiri, mengira-ngira siapa ini. Iya. Taib. Karena itu seorang yang ingin kentut, usahakan dia angkat tangan, dia keluar dari majelis, buang anginnya ya di tempat lain. Ya, jangan sampai menjadi sebab saudara-saudaranya tidak konsentrasi di dalam menuntut ilmu. Sehingga ketika ada bau, ya itu membuat mereka pikirannya berubah. Menjadi kurang fokus, akhirnya memikirkan siapa tadi yang buang angin. Ya, kadang itu juga sampai dibawa pulang. Apalagi kalau bau-baunya sangat menyentuh. Itu kadang sampai dibawa pulang dalam pikiran. Baik. Karena itu siapa yang mau kentut ya keluar dari majelis, dia cari tempat yang tidak menjadi sebab gangguan-gangguan saudara-saudaranya. Baik, ya kentut yang bersuara maupun yang tidak bersuara. Baik. Dan kentut ini adalah perkara yang disepakati oleh para ulama bahwasanya hal tersebut adalah perkara yang membatalkan wudu. Baik, kemudian berikutnya adalah keluarnya wadi. Keluarnya wadi dan keluarnya madhi. Keluarnya wadi dan madhi. Yeah. Wadi itu sesuatu yang keluar dari kemaluan. Yeah. Wadi adalah sesuatu yang keluar dari kemaluan. Biasanya terjadi setelah kencing. Yeah. Dia warnanya putih. Yeah. Warnanya putih tebal, mirip dengan mani. Mirip dengan mani tapi bukan mani. Iya. Taib. Mirip mani namun dia bukan mani. Dan dia keluarnya setelah kencing. Itu yang disebut dengan wadi. Itu yang disebut dengan wadi. Iya. Dan wadi itu tidak memiliki bau. Iya. Tidak memiliki bau khas. Iya. Adapun berkaitan dengan mani. Mani itu mirip dengan pocok kurma ya. Mirip dengan pucuk kurma. Dan mirip baunya seperti adonan roti. Itu kalau mani. Iya. Adapun madhi, dia tidak memiliki ciri khas bau khusus. Dia tidak serupa dengan mani. Iya. Dan madhi itu biasanya keluarnya setelah seorang kencing biasanya ada keluar tebal mirip dengan mani. Itu yang disebut dengan madhi. Iya. Adapun madhi, tadi wadi ya. Adapun madhi adalah cairan yang berwarna putih. Tapi tipis dia. Kalau madhi itu tipis. Iya. Kalau wadi tadi dia agak tebal mirip mani. Agak tebal mirip mani. Ya, adapun madhi itu tipis dia. Iya, dia berwarna putih tapi tipis. Kalau wadi tadi dia berwarna putih tebal. Iya. Kalau madhi berwarna putih tapi tipis, kemudian lengket. Ya, biasanya lengket-lengket. Iya. Dan madhi keluarnya itu ketika seseorang membayangkan sesuatu yang kita maklumi. Membayangkan sesuatu yang kita maklumi, iya. Atau ketika bercumbu rayu dengan pasangan. Bercumbu rayu dengan pasangan. Atau ketika seorang menginginkan jima, misalnya, menginginkan jima. Maka biasa keluar yang namanya madhi. Keluar yang namanya madhi. Iya. Dan madhi ini adalah sesuatu yang biasa keluar juga baik pada laki-laki maupun pada perempuan. Baik pada laki-laki maupun pada perempuan. Iya. Dan madhi dan wadi ini hukumnya sama. Madhi dan wadi itu hukumnya sama. Sesuatu yang najis disepakati oleh para ulama. Cuman perbedaan para ulama berkaitan dengan hukumnya, apakah dia najisnya mutawassithah atau mukhaffafah. Itu saja. Iya. Mutawassithah atau mukhaffafah. Iya. Sebagian para ulama menyebutkan bahwasanya madhi itu hukumnya najis mukhaffafah. Karena di sebagian hadis disebutkan faddah.
Disebutkan dengan faddah. Faddah itu memiliki dua makna. Ya. Yang pertama memercikkan. Ya, kalau hanya sekedar dipercikkan berarti najisnya adalah najis mukhaffafah, sebagaimana kencing bayi anak laki-laki yang belum memakan makanan tambahan selain ASI. Ya kan, kencing anak bayi laki-laki yang belum mengkonsumsi makanan tambahan selain ASI, ya najisnya adalah najis yang mukhaffafah, yang diberikan keringanan di dalam mensucikannya, hanya sekedar dipercikkan saja itu sudah mencukupinya. Ya. Nah, sekarang berkaitan dengan ya, wadi dan madi. Ya, ini disepakati tentang najisnya. Pendapat yang pertama, najisnya adalah mukhaffafah. Karena Nabi mengatakan fandoh farjak. Fandoh farjak. Ya. Nah, sekarang yang menjadi masalah fandoh ini. Sebagian para ulama menyebutkan berarti di sini hanya dipercikkan. Ya. Namun pendapat yang kedua menyebutkan dia najisnya bukan mukhaffafah tapi mutawasithah. Kalau mutawasithah berarti harus dicuci. Ya, harus dicuci. Dan pendapat yang menyebutkan dia najisnya adalah najis yang mutawasithah itu lebih kuat. Ya, karena datang hadis yang menjelaskan tentang ya, kata fandha farjak. Ya. Itu di dalam hadis Ali radhiyallahu taala anhu, ya, di mana Ali radhiyallahu taala anhu beliau adalah rajulun madda'an, ya, seorang yang biasa keluar madinya dan ia malu untuk bertanya kepada Nabi sehingga memerintahkan Miqdad ibn al-Aswad. Ya, Al-Miqdad ini adalah seorang sahabat. Ya. Al-Aswad itu ayah angkat. Ya, cuman dia sudah dikenal dengan Al-Miqdad ibn al-Aswad. Ya. Namun ini nama beliau disandarkan kepada ayah angkatnya ini sebelum datangnya larangan menyandarkan ya, seseorang kepada selain nasabnya. Ya. Namun setelah adanya larangan, maka Al-Miqdad pun tidak menyandarkan namanya dengan Al-Aswad ayah angkatnya. Dengan ayah angkatnya. Karena tidak boleh seorang menyandarkan namanya kepada selain orang yang tidak ada hubungan nasab dengannya. Ya. Taib. Ini ada kisah tersendiri tentang Miqdad bin Aswad ya. Ada kisah tersendiri, kisah yang luar biasa menyentuh, yang sangat indah. Diterangkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Ini di bab lain penjelasannya. Taib. Di dalam hadis tersebut, ya, Rasulullah SAW ketika ditanya tentang seorang yang keluar madinya, maka Nabi mengatakan yalsilu dzakarahu wa yatawadda. Orang yang keluar madinya, dan madi dengan wadi ini sama. Maka Nabi SAW mengatakan apa? Yalsilu dzakarahu. Perintah dari Nabi SAW, hendaklah orang yang keluar madinya tersebut mencuci. Tidak cukup hanya sekedar dipercikkan. Maka kalimat yaksilu ini menafsirkan kalimat fandha farjak. Ya, kalimat yalsilu. Ya, di sini Nabi menjelaskan mencuci. Hendaklah ia mencuci dzakarahu, mencuci kemaluannya, wa yatawadda, dan hendaklah ia berwudu. Ya. Maka di sini keluar madhi, demikian pula ya, wadi, ini adalah perkara dari perkara-perkara yang membatalkan wudu. Dan ini adalah perkara yang disepakati oleh para ulama. Tadi perbedaannya hanya sekedar pada pembahasan madhi itu najisnya mukhaffafah atau mutawassithah. Tapi pendapat yang lebih kuat, madhi itu najisnya adalah najis yang mutawassithah, yang harus dicuci, tidak cukup hanya sekedar dipercikkan air padanya. Baik. Dan juga diterangkan dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, ya, berkaitan dengan madi dengan wadi, ya, maka diterangkan iksil dzakaraka au madzakiraka wa tawadda wudu'aka lis-shalah. Ya, diterangkan di dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya, terhadap orang yang keluar madinya, demikian pula keluar wadinya, maka diterangkan iksil dzakaraka. Ya, cucilah kemaluanmu. Perintah untuk mencuci kemaluan. Di sini tidak disebutkan dengan memercik. Maka iksil ini tafsir dari wandoh. Karena wandoh
An-nadhah itu memiliki dua makna. Makna yang pertama adalah percikan, makna yang kedua adalah cuci. An-nadhah. Nah, ya. Sekarang ketika berdiri sendiri, nadhah ini kira-kira apa maknanya? Ya, namun ternyata sudah dijelaskan di dalam hadis yang lain. Ternyata ditafsirkan bahwasanya nadhah di situ yang diinginkan adalah cucian. Ya, iksil dzakaraka, cucilah kemaluanmu, wa tawadda wudu'aka lis-shalah. Dan wudulah engkau sebagaimana wudu'mu untuk salat. Sebagaimana wudu'mu untuk salat. Baik, ini berkaitan dengan apa? Wadi dengan madi. Ya, wadi dengan madi. Baik. Adapun hal yang berkaitan dengan mani, kalau mani itu ya bukan hanya sekedar membatalkan wudu ya. Kalau mani itu adalah hadas besar. Apakah dia dengan melakukan hubungan suami istri atau ya keluarnya disebabkan karena mimpi. Ya, kalau orang yang mimpi itu ada rincian-rincian dijelaskan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diterangkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ahmad dan selainnya. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, anir rajul yajidul balal, wa la yadhkuru ikhtilaman. Faqala yaghtasil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang mendapatkan dirinya basah. Dia mendapatkan basahan. Basahan yang diinginkan di sini adalah basahan yang kaitannya dengan mani. Kaitannya dengan mani. Kalau basahannya kaitannya dengan kencing, ya kita maklum ya, kencing harus dicuci tapi tidak wajib mandi. Ya, kalau kencing hanya sekedar mencucinya saja. Ya, sekarang kalau dia dapati cairan mani, tapi dia lupa, mimpi tidak. Ya, tapi dia mendapati mani tersebut telah keluar. Ya, dia tidak ingat mimpinya. Mimpi apa tadi? Ya. Maka Nabi mengatakan kalau dia mendapati mani, kalau dia lupa mimpinya, Nabi mengatakan yaktasil, dia wajib mandi. Ya. Dan Nabi juga ditanya wa anir rajul yara annahu qad ihtalama wa la yajidul balal. Rasulullah SAW juga ditanya tentang seorang laki-laki yang bermimpi, mimpi yang kita maklumi. Tetapi setelah dia bangun dari tidurnya, dia tidak mendapati basahan. Lihat ya, dia mimpi yang kita maklumi, tapi ketika dia bangun, dia tidak mendapati basahan. Tidak mendapati basahan yang kita maklumi. Apakah dia wajib mandi? Maka Rasulullah SAW katakan, la ghusla alaihi. Tidak ada kewajiban mandi ya padanya. Maka orang tersebut tidak wajib mandi. Ya, walaupun bermimpi, tapi ketika dia bangun tidak mendapatkan basahan. Dan berkaitan dengan mimpi yang seperti ini terjadi pada laki-laki dan perempuan ya. Ini terjadi pada laki-laki dan perempuan. Ya. Sehingga ada sebagian sahabiah, di antaranya adalah Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha, ya, beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang hal tersebut. Al-mar'atu tara dzalika 'alaiha al-ghusl. Ya, yaitu bertanya tentang wanita yang melihat hal tersebut. Ya, ketika dia mimpi kemudian bangun, dia mendapati cairan yang kita maklumi. Ya. Maka Nabi mengatakan, ya, na'am, innaman nisa syaqaiqur rijal. Innaman nisa syaqaiqur rijal. Ya. Di sebagian riwayat innamal ma' minal ma'. Maka wajib mandi juga bagi perempuan ketika mimpi tentang hal tersebut. Baik. Maka ini yang keluar. Ya. Baik. Kemudian ada yang keluar, ya, pendapat yang kedua yang menyebutkan bahwasanya tidak seluruh yang keluar itu membatalkan wudu. Kalau pendapat yang pertama menyebutkan secara mutlak, seluruh yang keluar dari depan, dari belakang membatalkan wudu. Tapi sebagian para ulama menyebutkan, ya, ada yang membatalkan dan ada yang tidak membatalkan. Dan di antara hal yang tidak membatalkan, yang dijelaskan oleh para ulama, keluarnya angin dari arah depan. Khususnya bagi wanita-wanita yang belum lama melahirkan. Biasanya wanita-wanita yang pernah melahirkan, itu biasanya ada angin yang keluar dari arah depannya. Ada keluar angin dari arah depannya. Ya. Keluarnya angin dari arah depannya, ya, tidak ada dalil yang menjelaskan hal tersebut adalah pembatal wudu. Ya.
Karena itu pendapatnya lebih dekat bahwasanya kalau anginnya tersebut keluar dari depan, bukan dari arah belakang, maka hal tersebut bukanlah hal yang membatalkan wudu. Ini pendapatnya lebih dekat dan pendapatnya lebih kuat di kalangan para ulama. Baik. Kemudian yang kedua, kalau yang tadi pertama apa? Yang keluar dari dua jalan. Kemudian yang kedua, al-khariju najis min ghairihima idza faqus. Taib. Yaitu yang keluar dari selain dua jalur tersebut. Yang keluar dari selain dua jalur tersebut. Di antaranya yang keluar dari dua jalur, selain dari dua jalur ada keluarnya darah dan nanah. Keluarnya darah dan nanah. Taib. Sebagian para ulama menyebutkan darah dan nanah itu najis. Ini sebagian pendapat para ulama. Jadi ada yang menyebutkan bahwasanya darah tersebut adalah sesuatu yang najis. Mereka berdalilkan dengan ayat Al-Qur'an surah Al-An'am, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yad'amuhu illa an yakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzir fa innahu rijs." Taib. Katakanlah, tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya. Jadi sesuatu yang haram dimakan, yang disebutkan di sini, yang pertama adalah bangkai. Bangkai itu sesuatu yang dilarang untuk dikonsumsi. Kemudian yang kedua adalah daman masfuhan. Daman masfuhan yaitu darah yang mengalir. Darah yang mengalir itu ketika seorang menyembelih, darah yang mengalir. Ketika seorang menyembelih, memotong hewan, itu ada darah yang mengalir. Itu daman masfuhan. Itu haram untuk dikonsumsi. Adapun ketika seorang masak misalnya, dia mendapati darah yang masih melekat pada daging, darah yang masih melekat pada daging itu tidak termasuk dari larangan. Tidak termasuk dari larangan. Karena yang dilarang di sini adalah darah yang mengalir ketika seorang menyembelih. Karena di sebagian tempat mereka ketika menyembelih darahnya itu ditada dengan baskom di sebagian tempat. Di sebagian tempat mereka ketika menyembelih darahnya ditada dengan baskom. Karena darah itu ketika keluar encer, setelah itu dia akan mengental. Setelah itu akan mengental. Ada di antara mereka yang menjadikan darah itu sebagai peyek darah. Kalau sudah mengental nanti dicampur dengan tepung, dicampur dengan kacang, kemudian dikasih bumbu, kemudian digoreng. Mereka menyatakan itu keripik atau peyek yang sangat enak sekali, yang terbuat dari darah sembelihan. Dan tentunya ini adalah perkara yang haram Ini adalah perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Daman masfuhan, darah yang mengalir. Nah, kata darah di sini disebutkan haram. Sebagian para ulama menyebutkan haram di sini adalah najis. Haram di sini adalah najis. Sehingga ketika ada darah yang keluar dari bisul, maka batal wudunya. Atau keluar nanah dari bisul, maka ini membatalkan wudu. Ini di sebagian pendapat. Lalu pendapat yang kedua, bahwasanya darah tersebut bukan apa? Darah tersebut bukanlah sesuatu yang najis, kecuali darah yang kita maklumi yang keluar dari wanita di masa haidnya dan di masa nifasnya. Di masa haid dan di masa nifas. Adapun darah bisul, nanah, pendapat yang kuat hal tersebut bukanlah perkara yang najis. Karena tidak semua yang diharamkan itu adalah najis. Tidak semua yang diharamkan itu najis. Seperti di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa, "Hurrimat 'alaikum ummahatukum." Maka di sini Allah menjelaskan diharamkan atas kalian ibu-ibu kalian. Diharamkan ibu-ibu kalian untuk dinikahi.
Nah, sekarang ibu-ibu itu disebutkan haram. Apakah ibu-ibu itu najis? Maka tidak. Jadi tidak semua yang dikatakan haram itu najis. Tidak semua yang dikatakan haram itu najis. Ya. Kemudian dalil yang lebih menguatkan pendapat yang kedua juga, ya, bahwasanya darah itu bukan sesuatu yang najis. Ya, selain darah haid dan darah nifas ya. Ya. Maka dijelaskan ya, di dalam hadis yang lain yang mendukung tentang hal tersebut, ya, menerangkan kondisi para sahabat di masa dahulu. Mazalal muslimun yusalluna fi jirahatihim. Ya, dulu yaitu kaum muslimin, para sahabat radhiyallahu taala anhum, ya, mereka biasa mengerjakan salat dalam keadaan mereka luka. Darah mengalir, mereka salat, dan Rasulullah SAW tidak memerintahkan mereka untuk apa? Untuk berwudu, ya, dan mengulangi salatnya. Maka tidak. Ya. Maka para sahabat, ya, ada di antara mereka yang keluar darahnya, ya, dan Rasulullah SAW tidak memerintahkan untuk mengulangi wudunya dan mengulang salatnya. Taib. Karena itu pendapat yang lebih dekat, ya, bahwasanya hal yang berkaitan dengan darah selain darah haid dan darah nifas itu bukanlah suatu perkara yang najis. Ya. Taib. Bahkan di sebagian riwayat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya, diterangkan salat Ibnu Mas'ud wa ala batnihi farthun wa damun min jazri nahriha wa lam yatawadda. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau pernah salat, dan pada pakaiannya terdapat sebagian pakaiannya terkena kotoran hewan, yaitu hewan ternak ya, hewan yang dikonsumsi dagingnya. Dan pada pakaiannya ada yang terkena darah sembelihan. Ya, namun Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu tidak mengulangi wudunya. Baik. Oleh karena itu berkaitan dengan darah selain darah haid dan darah nifas, ya, hal tersebut tidak termasuk dari najis. Ya. Demikian pula darah mimisan. Darah mimisan itu bukanlah pembatal wudu, pendapat yang kuat di kalangan para ulama. Baik. Kemudian yang ketiga, zawalul aql. Zawal al-aql. Ya. Hilangnya akal. Misalnya ada orang yang gila misalnya. Ada orang yang gila. Ya. Dan orang yang hilang akal ini adalah pembatal wudu ya. Hilang akal apakah karena gila atau hilang akal disebabkan karena pingsan. Ya. Dan ini adalah perkara yang tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang zawalul aql. Tentang zawal al-aql. Ya. Ini tidak ada perbedaan di kalangan para ulama. Ya. Dan terjadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau wafat, ya, maka beliau pingsan. Dan tatkala beliau, ya, siuman dari pingsannya, maka yang paling beliau minta pertama adalah air dan beliau berwudu dengannya. Maka Nabi ketika pingsan, setelah siuman dari pingsannya, maka yang pertama Nabi lakukan adalah hal yang berkaitan dengan wudu. Ini disepakati oleh para ulama bahwasanya hilang akal, apakah kegilaan atau seorang yang hilang akal disebabkan karena pingsan, maka hal tersebut adalah perkara yang membatalkan wudu. Taib. Kemudian berkaitan dengan ada orang yang hilang akal seperti tidur, itu juga mirip orang yang hilang akal. Tapi berkaitan dengan tidur, ya, itu ada dua. Ya, ada dua tidur. Tidur itu ada yang mustaghriq, ada tidur yang ghair mustaghriq. Tidur yang mustaghriq dan ada tidur yang ghair mustaghriq. Ya. Kalau tidur yang, ya, ghair mustaghriq, tidur yang tidak lelap, atau biasa para ulama menyebutkan an-naum yasir, ya, seorang yang tidur sedikit jalisan atau qaiman, seorang yang tidur sambil duduk, seorang yang tidur sambil berdiri. Ketika dia duduk dia tertidur, ketika dia berdiri dia tertidur. Maka ini disebut dengan naum yasir, tidur yang sedikit. Tidur yang sedikit yang seperti ini tidak membatalkan
tidak membatalkan wudu. Ya, tidur yang sedikit seperti ini tidak membatalkan wudu. Ya. Kalau tidurnya bentuk yang kedua, yaitu tidur mustaghrib, tidur yang lelap. Ini tidur yang biasa seseorang dengan berbaring. Tidur dengan berbaring. Ya, kalau tidur dengan berbaring itu lelap ya. Ya, tidur yang mustaghrib dia, tidur yang lelap. Ya, kalau tidur yang lelap, ya, maka itu adalah pembatal dari pembatal wudu. Ya, dan di antara pendalilan kalau tidurnya itu tidur ringan, itu tidak membatalkan wudu. Ini terangkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Di mana Rasulullah SAW sudah masuk waktu Isya, Rasulullah SAW tidak keluar. Dan beliau tidak keluar kecuali di pertengahan malam. Kecuali di tengah malam. Sudah masuk waktunya Isya, ya, sudah dikumandangkan azan, Nabi belum keluar. Dan Nabi adalah imam ketika itu. Yang mengimami salat para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ya, maka Nabi ya, tidak keluar. Ya. Maka diterangkan di dalam hadis tersebut kanu yantadiruna al-isya'a fayanamun qumudan. Ya. Maka para sahabat ya, mereka menunggu penunaian Isya ya, sampai mereka tertidur dengan duduk. Sampai mereka tertidur dengan duduk. Ya. Kemudian setelah itu mereka bangun. Rasulullah masih belum keluar. Sampai mereka tertidur lagi, tidur sambil duduk. Ya. Dan Rasulullah SAW tidak keluar kecuali di tengah malam. Rasulullah SAW tidak keluar kecuali di mana? Di tengah malam. Ya. Dan di sini terdapat pengajaran ya. Ketika Rasulullah SAW keluar di tengah malam, maka Rasulullah SAW mengatakan, laula nasyqa ala ummati lakana hadza waqtuha. Seandainya tidak memberatkan umatku, maka waktu yang utama untuk penunaian salat Isya adalah di mana? Di tengah malam. Ini kalau tidak memberatkan, maka dilakukan salat Isya itu dilakukan di mana? Di tengah malam. Tapi ingat, jangan sampai seseorang mengejar keutamaan tapi meninggalkan kewajiban. Kewajibannya para lelaki apa? Salatnya apa? Salat berjamaah. Ya, jangan sampai dia mengejar keutamaan tapi meninggalkan kewajiban. Dia mau tidur dulu tengah malam. Tengah malam ternyata salatnya tidak bisa fokus, salatnya sambil ngantuk-ngantuk. Ya. Karena itu para ulama menyebutkan hukum ini adalah hukum secara umum. Ya, hukum secara umum. Kalau ya, memungkinkan misalnya di sebuah lingkungan masyarakat, para jamaahnya sepakat, ya, kemudian panitia masjidnya sepakat kalau salatnya diundur saja, ya. Kalau mereka sepakat, ini diizinkan. Tetapi kalau terdapat pertentangan antara masyarakat dengan panitia, maka tidak boleh seseorang menimbulkan keributan, menimbulkan kegaduhan. Sekarang panitia masjidnya mau salat Isya tengah malam. Sementara masyarakatnya mereka orang yang kerja siang hari, kerja keras, yang tidak memungkinkan untuk salat di tengah malam. Penunaian salat Isyanya. Mereka ingin segera salat Isya ya, di awal malam, di awal Isyanya, ya, kemudian mereka akan istirahat. Ya. Maka panitia masjid tidak boleh mau menang sendiri, tidak boleh. Ya. Kecuali kalau mereka sepakat ya, antara panitia masjid dan masyarakat setempat dan tidak menimbulkan keributan. Karena para ulama menjelaskan haram seseorang menegakkan amalan yang sunnah apabila hal tersebut menjadi sebab kegaduhan, menjadi sebab keributan di tengah-tengah masyarakat. Karena itu ada timbangan-timbangan maslahat dan mafsadat. Taib. Maka Nabi tidak keluar ya, kecuali di tengah malam. Maka tatkala Rasulullah SAW keluar di tengah malam, ya, maka para sahabat bangun. Tsumma yusalluna wa la yatawadda'un. Mereka salat bersama Nabi dan mereka tidak berwudu. Karena mereka di sini tidurnya dengan apa? Tidur dengan duduk. Ya, dan tidur dengan duduk, tidur dengan berdiri juga, itu diterangkan oleh para ulama, itu termasuk dari naum yasir. Termasuk dari tidur yang sedikit. Tidur yang sedikit. Artinya tidur yang tidak nyenyak. Tidur yang tidak nyenyak. Jadi yang membatalkan wudu itu adalah tidur yang nyenyak. Tidur yang nyenyak. Ya. Taib. Ini berkaitan dengan tidur. Ya. Kalau orang yang mabuk, ini dijelaskan oleh para ulama. Orang yang mabuk juga
Ya, mabuk itu pembatal ya. Mabuk itu kan menghilangkan akal itu. Mabuk itu menghilangkan akal. Ya. Maka siapa yang mabuk, ya, maka wajib baginya untuk apa? Wajib baginya untuk, ya, memperbaharui wudunya, wudu kembali. Ini bagi orang-orang yang mabuk. Ya. Karena dilarang seorang yang mabuk itu untuk menunaikan apa? Menunaikan sholat. Ya. Maka hilangkan mabuknya. Kemudian dia berwudu, kemudian melanjutkan penunaian sholatnya. Taib. Kemudian walam sudzakar, menyentuh kemaluan bidai biadi, menyentuh kemaluan dengan tangan. Menyentuh kemaluan dengan tangan, ini ada 3 pendapat di kalangan para ulama. Menyentuh kemaluan, ada 3 pendapat di kalangan para ulama. Sebagian para ulama menyebutkan menyentuh kemaluan itu bukan pembatal wudu. Sebagian para ulama menyebutkan bahwasanya menyentuh kemaluan itu pembatal wudu. Jadi yang pertama apa? Bukan pembatal wudu. Pendapat yang kedua menyebutkan pembatal wudu. Ya. Kalau pendapat yang ketiga menyebutkan, ya, kompromi terhadap hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Pendapat yang pertama menyebutkan menyentuh kemaluan bukanlah pembatal wudu. Bukanlah pembatal wudu. Nah, ini juga berlandaskan dengan hadis yang sahih, ya, berlandaskan dari hadis yang sahih dari Abu Daud, ya, dari Abu Daud, At-Tirmidzi, ya, dan selainnya. Dan dari sini adalah hadis yang hasan. Taib, dari Talaq bin Habib, ya. Beliau menyebutkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam suil anir rajul, ya, yamassu farjahu wa huwa fi shalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau ditanya tentang seseorang yang menyentuh kemaluannya, ya, ketika dia sholat. Dan menyentuh di sini diterangkan oleh para ulama, menyentuh secara langsung ataupun menyentuh dengan perantara. Menyentuh secara langsung ataupun menyentuh dengan perantara. Ya. Maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang seorang yang sholat menyentuh kemaluannya, maka apa jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wal huwa illa bid'atu minka. Ya. Bukankah hal tersebut tidak lain hanyalah bagian dari tubuhmu, seperti seorang yang menyentuh tangan ketika sholat, menyentuh tangan itu membatalkan wudu atau tidak? Tidak membatalkan wudu. Seorang yang menyentuh kepalanya membatalkan wudu atau tidak? Tidak membatalkan wudu. Maka sama di sini, ya, menyentuh kemaluan, dan kemaluan itu termasuk dari salah satu anggota tubuh. Ya, maka Nabi menyatakan apa? Bukankah, ya, kemaluan tersebut sama kondisinya dengan anggota tubuh yang lain? Artinya apa? Ketika menyentuhnya, hal tersebut tidak membatalkan wudu. Ini, ya, pendapat yang pertama, bahwasanya apa? Menyentuh kemaluan bukanlah sesuatu yang membatalkan wudu. Kemudian pendapat yang kedua, mereka menyebutkan orang yang menyentuh kemaluan, ya, batal wudunya. Orang yang menyentuh kemaluan batal wudunya. Ya, mereka berdasarkan dengan hadits Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, ya, dan selainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, man massa dzakarahu falyatawadda. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini dari, ya, Busra, ya, Busra bintu Safwan. Ya, dari Busra bintu Safwan. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, man massa dzakarahu falyatawadda. Orang yang menyentuh kemaluannya maka hendaklah dia berwudu. Orang yang menyentuh kemaluannya maka hendaklah ia berwudu. Maka ini dijadikan sebagai pijakan pendapat yang kedua, kalau diperintahkan untuk berwudu berarti orang yang menyentuh kemaluan batal wudunya. Batal wudunya. Ini pendapat yang kedua. Ya, kalau kita lihat pendapat yang pertama tadi apa? Ketika Nabi ditanya tentang orang yang menyentuh kemaluan ketika salat, Nabi mengatakan apa? Hal huwa illa bid'atu minka. Bukankah, ya, hal tersebut tidak lain hanyalah bagian dari tubuhmu. Kalau disentuh tidak membatalkan wudu. Kan itu kan pendalilan pendapat yang pertama. Dan pendapat yang kedua berpegang juga dengan hadis. Ya, man
massa dzakarahu falyatawadda. Siapa yang menyentuh kemaluan, maka hendaklah dia berwudu. Ya. Ada pendapat yang ketiga. Pendapat yang ketiga mengkompromikan dua hadis ini. Ya, mengkompromikan dua hadis ini. Ya, dan ini adalah pendapat yang kuat ya, pendapat yang ketiga sebagaimana diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Taib. Pendapat yang ketiga mengkompromikan kedua hadis tersebut. Ya, mereka menyebutkan bahwasanya menyentuh kemaluan itu bukan pembatal wudu, tapi disunahkan untuk berwudu bagi orang yang menyentuh kemaluannya. Ini pendapat yang ketiga dan ini adalah pendapat yang kuat. Nah, jadi menyentuh kemaluan bukan pembatal wudu, tapi bagi orang yang menyentuh kemaluan dianjurkan untuk berwudu, disunahkan untuk berwudu, bukan wajib berwudu. Iya. Ini pendapat yang lebih kuat di kalangan para ulama bagi orang yang menyentuh kemaluannya. Taib. Tapi ketika seorang sholat misalnya, ya, karena sesuatu dan lain hal kemudian menyentuh kemaluannya, maka ya, tidak wajib baginya untuk mengulangi wudunya dan mengulangi sholatnya. Kenapa? Karena menyentuh kemaluan, pendapat yang kuat bukanlah pembatal wudu, tapi hanya dianjurkan seorang yang sudah menyentuh kemaluannya, maka disunnahkan baginya untuk berwudu kembali. Taib. Ini pendapat yang lebih kuat di kalangan para ulama berkaitan dengan menyentuh kemaluan. Taib. Kemudian yang selanjutnya walamsum ra'atin, menyentuh perempuan. Menyentuh perempuan. Iya. Apakah menyentuh perempuan tersebut perkara yang membatalkan wudu? Iya. Maka ini adalah perkara yang juga ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Iya. Mereka berdasarkan dengan hadis aula mastumun nisa. Aula mastumu an-nisa. Ya, jadi termasuk dari yang wajib untuk mandi adalah menyentuh perempuan. Menyentuh perempuan. Ini yang dijadikan pendalilan oleh mereka menyentuh perempuan itu najis. Ya, menyentuh perempuan itu apa? Pembatal wudu. Ya, namun pendapat yang kuat bahwasanya menyentuh perempuan bukanlah pembatal wudu. Karena ayat ini diterangkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kalimat firman Allah Subhanahu wa taala, "Aula mastumun nisa", kalimat di sini adalah sentuhan yang dimaklumi. Sentuhan yang membuat keluarnya apa? Sentuhan yang membuat keluarnya cairan yang kita maklumi, yaitu yang sudah kita sebutkan tadi. Cairan yang sudah kita sebutkan tadi. Ya, jadi sentuhan yang mengeluarkan cairan yang kita sebutkan tadi. Ya, jadi bukan sentuhan biasa ya. Ini sentuhan luar biasa. Ya, sentuhan yang mengeluarkan cairan tersebut. Maka itu adalah hal yang membatalkan wudunya. Tapi kalau hanya sekedar menyentuh saja, ya, itu bukanlah pembatal wudu. Ya, karena itu diterangkan dari hadits Aisyah radhiyallahu anha. Ya, biasa Nabi SAW ketika akan ke masjid, ini kebiasaan Nabi SAW ya. Nabi biasa ketika keluar ya, menuju masjid, meninggalkan keluarganya, Nabi mencium istrinya. Nabi mencium istrinya. Ya. Maka setelah Nabi SAW mencium istrinya, ketika akan pergi ke masjid, Nabi tidak mengulangi wudunya. Nabi tidak mengulangi wudunya. Berarti menyentuh perempuan selama tidak keluar cairan yang kita maklumi, maka hal tersebut bukanlah pembatal wudu. Karena Nabi mencium istrinya ketika akan keluar ya, dari rumah menuju masjid ya, dan Nabi tidak mengulangi wudunya. Ini pendapat yang lebih kuat di kalangan para ulama bahwasanya menyentuh perempuan itu dirinci. Menyentuh perempuan itu dirinci. Apakah sentuhannya menjadi sebab bergolak syahwatnya sehingga mengeluarkan cairan, atau hanya sekedar sentuhan biasa yang tidak sampai keluar sesuatu yang kita maklumi. Ya, kalau hanya sekedar ciuman sebagai rasa kasih sayang ya, terhadap keluarga ya, dan tidak sampai keluar yang kita maklumi, maka itu bukanlah pembatal wudu. Dan ini ada pendapat yang lebih kuat sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika beliau menjelaskan ya, ayat ini, aula mastumun nisa. Ya, surah An-Nisa ayat 43. Ini pendapat yang lebih dekat, pendapat yang lebih kuat di kalangan para ulama bagi
yang menyentuh perempuan. Dan ingat ya, walaupun menyentuh perempuan itu bukan pembatal wudu, tapi seseorang tidak boleh menyentuh perempuan sembarangan, apalagi perempuan-perempuan yang tidak halal baginya. Ya, perempuan-perempuan yang tidak halal baginya. Itu adalah bab yang haram. Ya, bab yang haram, menyentuh orang-orang yang tidak halal baginya. Taib. Ini berkaitan dengan menyentuh perempuan. Ya, jadi ada rincian-rinciannya. Kemudian waraddu anil Islam. Ya, keluarnya seseorang dari Islam, yaitu orang yang murtad. Ada seorang yang berwudu, mau sholat. Tapi sebelum penunaian sholat, dia ketemu orang. Ya, ketemu orang yang menyampaikan kepadanya tentang firman Allah Subhanahu wa taala. Orang ini mau pergi sholat ya, tapi ada orang yang menghalangi dan ya, memberikan nasihat. Dia mengatakan ada firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang sholat. Ya, kenapa kamu mau pergi sholat? Sementara Al-Qur'an bilang orang yang sholat celaka. Ya. Kemudian orang tersebut ngangguk saya, oh iya ya. Kenapa kita sholat? Ya. Sementara orang-orang yang sholat disebut di dalam ayat ini, mereka celaka orang yang sholat itu. Fawailul lil musallin. Ya, akhirnya dia pun keluar dari agamanya. Keluar dari agamanya. Maka ketika dia telah murtad keluar dari agamanya, maka telah batal wudunya. Jangankan wudunya ya, batal keislamannya. Batal keislamannya. Maka kemurtadan itu adalah perkara yang bukan hanya sekedar membatalkan wudunya, tapi hal tersebut adalah perkara yang membatalkan keislamannya. Taib. Jadi kemurtadan. Dan ini adalah perkara yang disepakati oleh para ulama. Wa aklu lahmi zajr. Ya, kemudian selanjutnya adalah memakan daging unta. Memakan daging unta. Ya. Lima ruwi an Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah ditanya. Ya. Apa pertanyaan kepada beliau dari kalangan para sahabat? Ana tawaddau min luhumil ibil. Apakah kami harus wudu dari daging unta setelah mengkonsumsi daging unta? Maka Nabi mengatakan, "Na'am, tawaddau minha." Hendaklah kalian berwudu darinya. Ini perintah. Dan perintah ini tidak ada dalil yang lain yang menyebutkan apa? Yang menyebutkan tentang rincian dari kalimat ini. Kalau ada dalil yang lain, maka ada bab rinciannya. Tapi di sini Nabi menyebutkan secara umum tawaddau minha. Perintah untuk berwudu. Dan asal dalam sebuah perintah, maka itu adalah perkara yang wajib selama tidak ada dalil-dalil yang menyebutkan hal tersebut perkara yang sunnah. Taib. Maka ini adalah perkara yang disepakati oleh para ulama bahwasanya makan daging unta itu adalah pembatal wudu. Kalau daging kambing, Nabi juga pernah ditanya, afa ana tawaddau min luhumil ghanam? Apakah kami diperintahkan untuk berwudu setelah mengkonsumsi daging kambing? Maka Nabi mengatakan apa? In syi'ta fatawadda wa in syi'ta fala tatawadda. Maka kalau untuk makan daging kambing, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika kalau kamu mau wudu silakan, jika tidak mau wudu ya silakan. Iya. Kalau mau wudu, memperbaharui wudunya silakan. Kalau belum batal wudunya, tidak wudu juga enggak apa-apa. Iya. Ini kalau yang dikonsumsi adalah daging kambing. Adapun daging unta, ya, siapa yang mengkonsumsinya, maka ini adalah pembatal wudu dan ini adalah perkara yang disepakati oleh para ulama. Taib. Kemudian wa man tayaqana taharah wa syakka fil hadath au tayaqana hadath wa syakka fi taharah fa huwa ala ma tayaqana minhuma. Ya. Fa huwa ala ma tayaqana minhuma. Taib. Barang siapa yang yakin, dia yakin dia tadi sudah berwudu. Dia tadi habis mandi, ya, dia berwudu misalnya. Kemudian setelah itu datang keraguan. Saya batal tidak ya? Batal tidak. Iya. Maka kalau kondisinya seperti ini, dia tadi yakin dia sudah berwudu. Tapi setelah itu muncul keraguan, batal tidak wudu saya. Maka ketika ada keraguan-keraguan seperti ini untuk orang yang sudah berwudu, maka fahuwa alama tayaqana minhuma. Maka dia membangun di atas keyakinan. Asalnya dia telah berwudu. Itu yang meyakinkan.
Kemudian datang keraguan, batal tidak, batal tidak, batal tidak. Maka keraguan itu dibuang. Maka dia berpegang terhadap hal yang meyakinkan. Hal yang meyakinkan. Karena itu disebutkan juga bana yal yakin. Dia membangun di atas hal yang meyakinkan. Kalau dia yakin bahwasanya dia sudah bertaharah, kemudian datang keraguan batal tidak, maka keraguan itu dibuang. Iya. Falyatrah asyak. Maka dia buang keraguannya menuju hal yang meyakinkan. Iya. Atau sebaliknya, au tayaqanal hadath wa syakka fi taharah. Iya. Atau dia yakin bahwasanya dia tadi apa? Sudah buang air besar. Iya. Ini sebaliknya ya. Dia sudah buang air besar. Iya. Dia tahu kalau dia tadi sudah buang air besar. Kemudian datang keraguan. Saya sudah wudhu belum ya? Saya sudah wudhu belum ya? Iya. Maka ketika dalam kondisi seperti ini, dia buang keraguannya, kembali kepada asalnya. Asalnya apa? Asalnya dia berhadas karena dia sudah buang air. Iya. Kalau kondisinya seperti ini, maka dia harus berwudu. Iya. Karena asal dari hal yang meyakinkan adalah dia adalah seorang yang sudah berhadas. Dia adalah seorang yang sudah berhadas. Baik. Ini ya rincian-rincian yang berkaitan dengan pembatal wudu. Baik, selesai pembahasan yang berkaitan dengan rincian-rincian yang berkaitan dengan pembatal wudu. Baik, ini pertanyaan atau kita lanjut materi? Jam berapa sekarang? 14.58. Asar jam berapa? Ya, 15.30. Baik. Ya, selesai pembahasan yang berkaitan dengan apa? Selesai yang berkaitan dengan pembatal wudu. Ya. Tidak ada pertanyaan? Sampai jam berapa itu? Kajiannya sampai jam berapa? Sampai jam 3. Berarti habis waktunya nih. Habis ya? Baik. Kita tambah sedikit ya. Kemudian kita masuk di dalam bab yang berkaitan dengan sesuatu yang mewajibkan seorang itu mandi. Yang menyebabkan seorang itu wajib mandi. Wal mujibu lahu, yang mewajibkan seseorang itu mandi. Yang mandi itu menjadi wajib. Yang pertama adalah khurujul mani. Yang pertama adalah keluarnya mani. Iya. Apakah keluarnya mani karena berhubungan suami istri atau keluarnya mani disebabkan karena mimpi? Adapun kalau keluarnya mani karena penyakit, ini tidak. Ingat ya, kalau keluarnya mani karena penyakit. Jadi keluarnya mani itu disebabkan karena seorang melakukan hubungan, karena mimpi, atau karena seorang yang berpikir ke arah sana. Iya. Bahkan di dalam pembahasan itu sampai ya, karor nador, tatkala dia mengulangi melihat kemudian keluar. Iya. Dia baru melihat keluar nih. Iya. Taib. Maka kalau keluar ya, mani tersebut bukan karena penyakit, maka hal tersebut adalah hal yang mewajibkan mandi. Ya. Dan mani itu adalah al-ma'un dafiq. Al-ma' dafiq. Air yang memancar, yang kita maklumi. Ya. Ini berkaitan dengan air mani. Ya. Taib, apakah setiap orang yang berhubungan suami istri itu wajib mandi? Ya. Lalu bagaimana dengan orang yang melakukan hubungan kemudian ya, belum keluar maninya, apakah wajib mandi? Ya, kalau keluar maninya, ya disepakati oleh para ulama, wajib mandi. Ya. Tapi sekarang kalau seorang melakukan hubungan belum keluar maninya, apakah mereka wajib mandi atau tidak? Bagi orang yang melakukan hubungan dan dia belum keluar, ya. Taib. Karena biasanya ada orang yang belum keluar ya, ya tiba-tiba karena ada sesuatu dan lain hal, ada tamu atau hal-hal yang semisal dengan itu, ada telepon, ya, sehingga
sudah melakukan hubungan tapi tidak selesai sehingga belum keluar ya, cairan yang kita maklumi, Taib. Maka hal ini dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Diterangkan di dalam hadis riwayat Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza jalasa baina syu'abihal arba." Ketika seorang suami telah duduk di 4 cabang. Ini bahasa kinayah ya, bahasa kinayah yang kita maklumi. Wa masal khitan al-khitan. Kemudian sudah bertemu kemaluan suami dan istri. Lihat ya, ini hanya sekedar bertemu. Dia hanya sekedar bertemu. Maka Nabi mengatakan apa? Wajibal ghusl. Maka wajib baginya untuk mandi. Ya, jadi ketika seorang sudah melakukan hubungan, jadi walaupun belum keluar, ya, dan di sini Nabi hanya sekedar menyebutkan apa? Ketika menyentuh khitan dengan khitan. Ketika tersentuh kemaluan laki-laki dan kemaluan perempuan, suami dan istri. Maka Nabi sudah mengatakan apa? Wajibal ghusl. Maka dia wajib mandi. Ya, maka dia wajib mandi. Baik. Maka yang pertama tadi apa? Keluarnya mani. Ya, kemudian keluarnya mani apakah dengan melakukan hubungan suami istri atau karena mimpi? Ya, selain penyakit, itu wajib mandi. Ya. Kemudian yang kedua, melakukan hubungan tidak sampai keluar juga wajib mandi. Ya, seorang yang melakukan hubungan yang kita maklumi, ya, kemudian belum keluar, maka ini juga adalah hal yang mewajibkan mandi. Ya. Taib. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya ya, pembahasan-pembahasan yang berkaitan ini. Maaf soal ini Launa. Ada pertanyaan? Taib, saya kira ini saya kita sampaikan di siang hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Taib. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua, memudahkan bagi kita semua untuk beramal terhadap apa yang kita dapatkan dari ilmu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang bersemangat untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu jalan yang dengannya seorang hamba dimudahkan masuk surga adalah menuntut ilmu agama. Karena itu, ikhlaskan diri di dalam menuntut ilmu agama, berharap dengan menuntut ilmu agama Allah akan masukkan ke dalam surga, dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala selamatkan ia dari adab api neraka. Amin. Ilahuna subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.